Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Ahmad Rozikin SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari Prodi PGMI semester 4. Dalam video ini saya akan mereview materi yang pernah kita pelajari, yaitu prospek masa depan pendidikan bahasa Arab. Pengertian prospek. Apa sih prospek itu? Prospek adalah, dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prospek adalah suatu harapan atau kemungkinan. Jika diartikan secara sederhana, maka prospek adalah suatu hal yang kedepannya mungkin bisa terjadi dan bisa membuat suatu efek. Jadi prospek itu bisa dikatakan sebuah kemungkinan di masa depan yang akan terjadi jika kita melakukan sebuah usaha gitu. Terus selanjutnya, prospek bahasa Arab. Ada beberapa prospek studi bahasa Arab di masa depan yang dapat diraih jika para penggiat dan peminat studi bahasa Arab secara bersama-sama mau dan mampu menekuninya dan mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, jadi prospek bahasa Arab itu sendiri adalah masa depan atau kemungkinan yang bisa kita dapatkan ketika kita menekuni atau mempelajari pelajaran bahasa Arab atau bahasa Arab dengan tekun. Jadi, apa sih yang dapat kita raih di masa depan dengan kita mempelajari bahasa Arab tersebut? Nah, prospek-prospek itu meliputi yang pertama, peluang untuk pengembangan bahasa Arab semakin terbuka karena seseorang yang menguasai bahasa Arab dapat dipastikan memiliki modal dasar untuk mendalami dan mengembangkan kajian Islam atau setidaknya mengembangkan studi ilmu-ilmu keislaman. Jadi, seseorang yang mempelajari bahasa Arab itu bisa mengembangkan kajian Islam, seperti misalnya tentang fikih dalam bahasa Arab, kemudian diartikan oleh seorang yang mahir bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga ilmu tentang fikih tersebut dapat dikembangkan di negara Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, pengembangan profesi keguruan, yaitu menjadi tenaga pengajar bahasa Arab yang profesional, sebab yang mempunyai kompetensi dan kewenangan akademik dan profesional di MI atau SD, MTS atau SMP, dan MA atau SMU atau lembaga pendidikan yang sederajat adalah lulusan pendidikan bahasa Arab, bukan lulusan bahasa Arab dan sastra Arab atau lainnya. Jadi, prospek dalam pendidikan bahasa Arab itu kedepannya kita bisa mengembangkan profesi keguruan yang memungkinkan kita menjadi tenaga pengajar bahasa Arab yang profesional di suatu lembaga atau kewenangan akademik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penggiatan dan pembudayaan tradisi penelitian dan pengembangan metodologi pembelajaran bahasa Arab. Hal ini perlu dilakukan agar ilmu bahasa Arab dan metodologi pembelajarannya semakin berkembang dinamis dan maju. Nah, dengan menekuni bahasa Arab, di masa depan kita bisa lebih giat dalam meneliti atau mengembangkan metode untuk pembelajaran bahasa Arab. Jadi, kita mengajar bahasa Arab itu akan lebih mudah jika menggunakan metode khusus yang telah kita teliti.
Kemudian yang keempat yaitu intensifikasi penerjemahan karya-karya berbahasa Arab, baik mengenai keilmuan dan keislaman ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Profesi ini cukup menantang dan menjanjikan harapan meskipun penerjemah relatif belum mendapat apresiasi yang sewajarnya. Seperti pada masa klasik, terjadi kemajuan peradaban Islam yang sangat cepat yang disebabkan oleh adanya gerakan penerjemah besar-besaran, terutama pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, gerakan penerjemahan itu disosialisasikan dengan ditunjang oleh adanya pusat riset dan pendidikan seperti Baitul Hikmah. Kemudian yang kelima adalah intensifikasi akses dan kerjasama dengan pihak luar, termasuk melalui Departemen Luar Negeri agar pos-pos yang bernuansa atau berbasis bahasa Arab dapat diisi oleh lulusan PBA yang meminati karir di bidang diplomasi dan politik. Yang keenam adalah pengembangan media dan teknologi pembelajaran bahasa Arab. Kita selama ini masih lemah dan belum mumpuni dalam menciptakan produk media dan teknologi, sehingga proses pembelajaran bahasa Arab di lembaga kita masih belum mendapat sentuhan modernitas yang bercirikan mudah, cepat, tepat, dan efektif. Nah, oleh karena itu, tenaga yang menekuni bidang ini perlu dihasilkan dan dimiliki oleh pendidikan bahasa Arab. Dengan kata lain, kita perlu bermitra dan bersinergi dengan SDM atau sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dapat mengembangkan teknologi pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab yang modern. Dengan begitu, tampilan atau performa pembelajaran bahasa Arab akan memiliki nilai tambah dan daya tarik tersendiri. Dan yang terakhir yaitu sudah saatnya pendidikan bahasa Arab melahirkan karya-karya akademik atau hasil-hasil penelitian, teori-teori buku, media dan sebagainya yang dapat memberikan pencerahan masyarakat. Nah, lahan pemikiran pendidikan bahasa Arab sejauh ini belum tergarap dengan baik, sehingga dalam hal ini kita masih miskin produktivitas keilmuan. Menurut Mahmud Fahmi Hijazi, studi bahasa Arab masih terus memerlukan karya, terutama di bidang pengembangan kosakata dan istilah-istilah modern, bank istilah, ensiklopedia, dan sebagainya, sehingga bahasa Arab tidak dianggap sebagai bahasa yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya review dari materi yang pernah dibahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.